Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Marilah kita persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita setiap hari, dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Mari kita nyanyikan lagu Bapa aku datang padamu dengan ungkapan syukur kita pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih di malam hari yang indah ini. Kembali Tuhan kumpulkan kami, walaupun masih online ya Tuhan. Persekutuan doa ini biarlah Tuhan sertai dari awal sampai akhir. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu yang dengan setia hadir setiap doa ini. Biarlah Tuhan berkati setiap pergumulan kami, setiap apa yang kami harapkan. Biarlah Tuhan yang mendengar setiap pergumulan kami. Dan biarlah Tuhan pada saat malam hari ini kami juga dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami di masa pandemi ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa yang sulit ini, di masa pandemi, di mana banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga kita, atau orang yang kita kenal mengalami atau merasakan sakit yang saat ini dirasakan. Dan biarlah apa yang kita alami, kita dapat diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Engkaulah segalanya, Engkaulah kekuatanku. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita dalam merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita pujikan lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Rasakan indah
Semalam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga akan merenungkannya bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar ini boleh menjadi berkat dan memberkati kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-22 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Inilah bunyi firman Tuhan ayat 11. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria, dan orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini saya memberikan judul tuduhan keji seorang sahabat. Dalam bacaan kita sebelumnya, ya, pada ayat-ayat sebelumnya dan juga pada sampai saat ini kita berbicara tentang percakapan Ayub dengan sahabatnya yang bernama Elifas. Apa sekarang tuduhan Elifas terhadap Ayub? Ya. Apa tuduhan Elifas selanjutnya dalam menghadapi percakapannya dengan Ayub? Ya, tentunya Elifas menfitnah Ayub dengan tuduhan-tuduhan palsu, ya. Itu sudah ada dan tercatat dan minggu lalu sudah dibahas pada ayat 6 sampai 9. Ayub dituduh melakukan berbagai dosa sosial yang menyengsarakan sesamanya. Ya, sangat luar biasa ya, tuduhan ini sudah menyerang secara personal Elifas ini. Lalu tuduhan Ayub yang berikutnya adalah Ayub tidak menghormati Allah, ya. Ini tuduhan Elifas kepada Ayub, yaitu Ayub tidak menghormati Allah, dan itu tuduhan Elifas ini tercatat pada ayat 13 dan ayat 17, ya.
13 di sana dikatakan, tetapi pikirmu tahu apalah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Lalu tuduhan Elifas pada ayat 17, mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan Yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Ya, ini tuduhannya sudah sangat personal, ya, sudah sangat bisa jadi tuduhan dari Elifas ini karena mungkin saking jengkelnya gitu ya, saking kesalnya terhadap Ayub yang keras kepala begitu, yang tidak mudah dinasehati begitu oleh sahabat-sahabatnya. Nah, tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa ada kesalahan-kesalahan yang Elifas dalam mengatakan tuduh Tuhannya itu ya. Ada sikap menganggap diri paling benar ya. Kita bisa melihat itu dalam tuduhan Elifas kepada Ayub. Bagaimana Elifas ini merasa dan menganggap dia itu paling benar, paling suci. Begitu ya. Lalu kemudian keberanian memakai nama Allah untuk memaksakan kehendak. Ya. Ayat 15 dikatakan, apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Ayat 16 juga dikatakan, mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Jadi pikiran-pikiran atau tanggapan-tanggapan dari Elifas ini menganggap dirinya itu benar dan menganggap Ayub itu salah dan berdosa. Ya, ini adalah sesuatu sikap yang menurut saya ini tidak baik. Ya. Lalu kesalahan berikut yang dilakukan Elifas adalah memaksa Ayub setuju dengan argumen bahwa orang susah itu pasti berdosa. Benar nggak nih ya Bapak Ibu ya? Bahwa apakah semua orang yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan itu pastilah dia sudah melakukan sebuah dosa. Tentu tanggapan Elifas ini tidak begitu ya. Tidak semuanya orang yang mengalami penderitaan itu adalah karena dia berdosa. Bisa jadi dia mengalami penderitaan itu karena ulah orang lain. Bisa jadi seperti itu. Seperti juga apa yang dialami oleh Ayub. Apakah yang dialami oleh Ayub ini adalah karena dia melakukan sebuah dosa? Menurut saya tidak. Karena Ayub di pasal-pasal awal kita bisa melihat bagaimana Ayub mengalami penderitaan itu semuanya adalah bukan karena dosanya Ayub, tapi karena sedang dicobain oleh iblis. Dan diizinkan oleh Allah, iblis mencobai Ayub. Ya. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat bahwa pandangan ini ya, Elifas yang memaksa Ayub setuju dengan argumennya ini menurut saya sudah sangat membuat kesal juga begitu ya. Saya sendiri kalau pada saat membaca ini, waduh ya, ini Elifas ini sungguh-sungguh sangat terlalu ini begitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi pada malam hari ini yang saya ingin lebih tekankan adalah pada ayatnya yang ke-12 ya. Ada hal yang menarik yang saya melihat ini ya. Pada pemahaman Elifas pada ayat 12 dikatakan, bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihat bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya ya. Ini pandangan Elifas tentang Allah ya. Pandangan Elifas tentang Allah ini menurut saya nggak salah ya, karena
Benar bahwa Elifas ini ya, bahwa tempat kediaman Allah itu memang jauh ya, tidak terjangkau oleh manusia. Di manakah tempat kediaman Allah? Ada yang tahu? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tempat kediamannya Allah. Di dalam Yesaya ya, pasalnya 23 ayat ke-23 ya. Di sana dikatakan, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Ayat 24 dikatakan, sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan ya. Yesaya juga melihat ini ya, mengaku ini bahwa Allah itu berada di tempat yang jauh dan Allah bisa mengadilinya dari tempat yang jauh. Dan Yakub juga mengakui hal ini, bahwa Allah itu kediamannya ini jauh ya, tinggi ya, tidak tahu di mana tempatnya di langit itu ya. Yakub melihat tangga ujungnya sampai ke langit dalam penglihatannya dia ketika ada di Betel ya. Dalam Kejadian 28 ayat 12 mengatakan, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah itu turun naik tangga ya. Dari ketika dia sedang tidur dan bermimpi, dan diperlihatkan ya kepada Yakub tentang peristiwa ini ya. Jadi memang betul kediaman Allah itu memang tinggi dan jauh dari bumi ya. Dan Tuhan Yesus pun membenarkan hal ini tentang keberadaan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat ke-51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada Anak Manusia. Berada di langit. Tapi langitnya di mana? Ada yang bilang Allah berada pada langit ke-7. Nah, langit pertamanya mana? Nggak tahu juga begitu ya. Karena ada orang-orang yang berusaha untuk ke antariksa, ke bumi, ke planet-planet yang lain. Nah, apakah bisa ditemukan? Ya, tidak bisa juga. Kenapa? Karena keterbatasan manusia. Manusia tidak mampu menjangkau Allah. Karena dosalah yang membuat manusia tidak bisa menjangkau Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah Allah yang tak terjangkau itu, di tengah-tengah manusia mencoba mencari tempat kediamannya Allah, Allah ingin dekat dengan umatnya. Ya, Allah ingin dekat dengan umatnya. Dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya. Allah ingin dekat dengan umatnya. Umat yang seperti apa? Itu umat yang setia, umat yang menanti-nantikan Allah dalam kesetiaan. Tuhan juga mau didekati umatnya yang berdosa. Jadi Allah yang tak terjangkau itu mau didekati oleh manusia yang berdosa. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu.
tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Ya. Jadi ketika kita mau dekat dengan Allah, kita orang-orang yang berdosa kepada Allah, marilah kita menyucikan hati kita. Maka Allah akan mendekat kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, dari sejak Adam sampai kepada zaman Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Allah itu mau mendekat kepada manusia. Kita ingat dengan kisah Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa bersembunyi, ketika Allah sedang berjalan-jalan dan terdengarlah oleh mereka Allah sedang berada di taman dan berjalan dan mencari mereka, mereka bersembunyi. Dan ketika Allah tahu bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa, apakah Allah menjauhi manusia? Tidak. Allah tetap mendekati manusia dan menolong manusia. Kita juga ingat dengan kisah Abram. Ya. Setelah sekian ratusan tahun dari setelah Adam dan Hawa, Allah memanggil Abram, Bapak Abraham. Dari sanalah lalu kemudian muncul umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Lagi-lagi Allah mencari manusia, mendekat dan mengambil mereka, memilih Abraham. Dan dari sanalah dia memilih suatu bangsa yang besar, menjadi bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Kita juga ingat dengan kisah orang-orang Israel, ketika orang-orang Israel setelah terbebas dari perbudakan di Mesir, Allah semakin dekat kepada manusia dan semakin memperlihatkan kemuliaannya, dan bisa dilihat oleh manusia dengan secara kasat mata, yaitu berupa tiang awan dan tiang api. Bentuk penyertaan Allah dan Allah bisa dirasakan oleh umat Israel pada saat itu. Allah yang tak terjangkau oleh akal manusia, oleh pikiran manusia itu semakin mendekati manusia. Dan kedekatan Allah dengan umatnya semakin dekat dan bisa dialami oleh manusia biasa dengan hadirnya Yesus dalam kehidupan manusia. Yesus yang adalah Allah itu sendiri bisa dilihat oleh kasat mata dan bisa diraba pada waktu itu. Kita melihat bagaimana semakin dekatnya Allah kepada manusia dan kepada umat. Allah yang tak terjangkau itu. Dan kita patut bersyukur karena Allah yang jauh itu mau mendekati kita sebagai orang-orang yang berdosa. Karena itulah maka kita bisa melihat sebuah pengakuan dari Raja Daud, ya, sebuah pengakuan yang sangat luar biasa, ya, bahwa hanya dekat Allah saja ada keselamatan, hanya pada Allah saja ada pengampunan, hanya pada Allah saja ada damai sejahtera. Dalam Mazmur 62 ayat 22 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Maka ada sebuah lagunya, ya, hanya dekat Allah saja keselamatanku, gitu ya. Biarlah ini menjadi sebuah pengakuan kita bahwa hanya dekat Allah saja maka ada keselamatan dalam diri kita. Dan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah pernah menganggap Allah itu jauh dari kita.
tapi marilah kita semakin dekat kepada Allah. Karena Allah mau didekati oleh kita orang-orang berdosa. Tapi biarlah ketika kita mendekati Allah yang suci, yang agung, yang kudus itu, kita betul-betul disucikan dan dimurnikan oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh layak untuk memperoleh keselamatan yang daripada Allah. Karena hanya dekat Allah sajalah kita memperoleh keselamatan. Ini menjadi janji Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita mensyukuri atas janji firman Tuhan pada malam hari ini. Allah itu dekat kepada umatnya yang berdosa, dan Dia tidak jauh. Kita mengucap syukur ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa kami memiliki Allah yang sangat dekat kepada kami. Dan kami mengucap syukur untuk keselamatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang telah kami alami sepanjang hari ini. Berkat-berkat Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, itu semua adalah karena anugerah yang daripada Tuhan, yang peduli kepada kami, yang sangat sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala pemberian Tuhan itu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk rencana renovasi atap gereja. Masih sangat banyak dana yang masih dibutuhkan, dan biarlah kita boleh ambil bagian dengan memberikan persembahan melalui rekening yang sudah dipersiapkan. Kita berdoa dan juga untuk segala pelayanan-pelayanan ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, gereja khusus Jembatan Hitam dan juga Pos Cengklong. Terkhususnya kami berdoa untuk renovasi atap gereja khusus Jembatan Hitam. Tuhan Yesus kiranya berkati untuk pelaksanaannya, untuk para donatur, untuk setiap jemaat Tuhan yang ambil bagian untuk kegiatan renovasi ini. Ialah kami boleh melihat bahwa pekerjaan Tuhan ini untuk perbaikan rumah Tuhan ini, maka Tuhan juga akan menyediakan berkat-berkat Tuhan, sehingga pekerjaan perbaikan atau gereja ini boleh terlaksana. Berkati untuk tukang, untuk bahan-bahan, semuanya kiranya Tuhan menolong kami mempersiapkan semuanya. Berkati juga untuk segala kegiatan ibadah di gereja kami Tuhan, untuk ibadah minggu, untuk ibadah sekolah minggu, untuk ibadah remuda, untuk ibadah-ibadah kami yang lainnya Tuhan, untuk persekutuan doa. Tuhan Yesus kiranya berkati. Meskipun itu semua kami lakukan masih dilakukan secara online, biarlah firman Tuhan boleh menyapa kami, untuk kami boleh dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita doakan untuk Paut Cahaya Kasih. Biarlah Paut Cahaya Kasih di bulan Agustus ini, anak-anak boleh kembali melakukan tes, ya, karena kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Kosambi sudah melandai, sudah turun kasusnya. Biarlah pelaksanaan kegiatan Paut Cahaya Kasih ini boleh terlaksana. Kita berdoa untuk Paut Cahaya Kasih. Tuhan Yesus, kami
berdoa untuk Paucaya Kasih. Tuhan kiranya berkati para guru, untuk BP Paucaya Kasih, untuk anak-anak kami Paucaya Kasih, untuk para donatur kami, untuk orang tua asuh kami, untuk jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam memberikan persembahan di Paucaya Kasih. Tuhan Yesus kiranya juga menolong agar Paucaya Kasih ini boleh tetap terlaksana meskipun kami masih dilakukan secara online. Kami berdoa Tuhan agar di bulan Agustus ini anak-anak kami boleh dapat melakukan tes secara tatap muka lagi seperti sedia kala Tuhan. Tetapi bila hal itu masih belum dapat dimungkinkan untuk dilakukan tes secara tatap muka, biarlah Tuhan tetap memberikan semangat kepada anak-anak kami dan juga orang tua kami untuk mereka tetap mengerjakan tugas-tugas mereka di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Paucaya Kasih ke dalam tangan pertolongan dan pengasihan Tuhan. Amin. Yang terakhir kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong agar para pemimpin kami, presiden kami, satgas COVID kami dalam mengatasi masalah COVID-19 ini boleh semakin terkendali Tuhan, sehingga PPKM darurat atau PPKM mikro boleh dicabut statusnya Tuhan, sehingga kami boleh dapat beraktivitas kembali karena COVID-19 ini boleh dapat dikendalikan, sehingga kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang berbisnis, Tuhan Yesus, kami boleh dapat lakukan dengan benar-benar dilakukan dengan baik, sehingga kehidupan kami dapat dilakukan secara normal kembali Tuhan. Meskipun kami harus tetap menjaga protokol kesehatan. Berkati para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga kami boleh tetap memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mau mempedulikan kesejahteraan rakyatnya, dan bukan pemimpin-pemimpin yang hanya mencari keuntungan diri mereka sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa sahabat kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk mendengarkan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Karena kami alaskan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.